Hello Richarders, ada quote yang menarik tentang kehidupan, yaitu kecuali kamu menang, sebagian besar dalam kehidupan terlihat tidak adil bagi kamu. Kami telah memikirkan hal ini akhir-akhir ini, tentang betapa tidak adilnya hal-hal dalam hidup. Ini semua adalah konsep dan ide yang perlu dihadapi jika mereka berencana untuk mengambil dunia apa adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Selamat datang di channel Rich 8, tempatnya orang sukses terinspirasi. Orang yang menavigasi dalam kenyataan akan selalu mengungguli orang yang bertindak berdasarkan angan-angan. Dengan setting ini, maka stage yang dimaksud adalah 10 hal yang tidak adil dalam hidup dan cara mengatasinya. Yang pertama, beberapa orang yang terlahir kaya. Ya, beberapa orang terakhir dalam kekayaan. Mereka tumbuh dengan sendok perak di mulut mereka. Mereka tidak pernah khawatir tentang uang atau masalah materi seperti yang kamu lakukan. Dan itu baik-baik saja. Tumbuh miskin, kami selalu memiliki pertanyaan. Mengapa mereka bisa menikmati hidup dengan mudah sementara kami di sini berjuang? Banyak dari kamu mungkin merasakan situasi ini. Namun, seiring dengan perjalanan kami menuju perjalanan kami sendiri, kami menyadari bahwa inilah tujuan hidup sebenarnya bagi setiap orang tua. Berikan anak kamu kehidupan yang lebih baik dari yang kamu miliki. Jika kamu bekerja keras dalam hidup untuk membuat kehidupan keluarga kamu lebih baik, mengapa kita merasa seperti ini tentang anak-anak yang terlahir dalam uang dan kekayaan? Bukankah kita semua menginginkan keuntungan yang sama dengan kekayaan untuk keturunan kita sendiri? Cara kamu mendidik dan membesarkan anak-anak kamu setelahnya bergantung pada kamu masing-masing dan perangkat nilai kamu sendiri. Butuh waktu untuk merasa nyaman dengan gagasan bahwa kamu memiliki perjalanan hidup kamu sendiri. Satu-satunya patokan yang harus ditetapkan untuk dirinya sendiri berkaitan dengan hal-hal yang kamu miliki di bawah kendali kamu. Yang kedua, beberapa orang terlahir dengan bakat alam dan tidak apa-apa. Mungkin kamu tidak dilahirkan dengan suara emas atau dengan bakat lain yang dapat kamu manfaatkan untuk memulai kehidupan impian kamu. Atau mungkin kamu tidak menemukan bahwa satu hal yang membuat kamu jauh lebih baik daripada orang lain. Bakat kamu mungkin tidak mudah ditunjukkan seperti yang dilakukan oleh pelukis atau penyanyi berbakat alami. Tetapi tahukah kamu berapa banyak orang yang terlahir dengan suara yang bagus atau dengan pikiran yang sangat kreatif? Banyak. Tahukah kamu berapa banyak dari mereka yang mencari nafkah berdasarkan bakat alami mereka? Jadi sangat sedikit. Bakat adalah hanya cara mendapatkan kontrol untuk mengenalkan hal-hal yang kamu nikmati untuk dilakukan. Begitu banyak sehingga kamu mengembangkan keterampilan itu lebih cepat dari semua orang lain. Jika kamu merasa tidak memiliki bakat alami, itu berarti kamu tidak meluangkan cukup waktu untuk mencoba semua hal yang tersedia dan menemukan yang kamu sukai. Inilah mengapa ide tentang bakat dan gairah berjalan beriringan. Kami menemukan bakat kami dalam angka dan bisnis. Kami benar-benar menikmati memecahkan teka-teki bisnis. Apa yang bagi orang lain mungkin tampak seperti kerja keras, bagi mereka yang menemukan minat mereka rasanya seperti bermain, seperti tantangan pribadi. Berikut satu hal yang perlu diingat jika kamu merasa orang-orang dengan bakat alami memiliki kesempatan yang lebih baik untuk sukses daripada kamu. Kerja keras mengalahkan bakat saat bakat tidak bekerja keras. Yang ketiga, beberapa orang lahir lebih baik atau lebih tinggi dari kamu. Orang-orang selalu mengatakan bahwa kamu tidak boleh menilai buku dari sampulnya. Tetapi untuk itulah sampulnya. Banyak waktu dihabiskan untuk merencanakan, mendesain, dan memikirkan sampul terbaik untuk diperlihatkan kepada dunia. Masyarakat seperti yang kita bangun sekarang adalah kontes popularitas, dan kebanyakan dari kita dengan cara yang tidak kita sadari secara otomatis mengasosiasikan kemampuan kepemimpinan dengan penampilan fisik yang mengesankan. Inilah sebabnya mengapa 80% CEO pria di dunia memiliki tinggi lebih dari 180 cm. Itu salah satu hal yang menguntungkan kamu jika kamu memilikinya. Orang yang berpenampilan lebih
lebih baik secara statistik menghasilkan lebih banyak daripada orang yang jelek. Ini hanyalah fakta. Untungnya bagi kamu, waktu berubah berkat teknologi. Ambil saja 10 orang terkaya di dunia saat ini, dan kamu akan melihat bahwa meskipun pada tingkat makro, perbedaan ini masih berlaku, di bagian paling atas itu adalah meritokrasi teknologi sederhana. Bukan untuk memberi bayangan pada Mark Zuckerberg atau apapun, tapi dia bukanlah pangeran menawan yang diimpikan gadis-gadis kecil. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Tampak penting jika satu-satunya pembeda yang kamu miliki adalah penampilan fisik kamu. Cara untuk mengatasi bias ini adalah dengan menjadi begitu ahli dalam apa yang kamu lakukan, sehingga aspek penampilan dikalahkan oleh kemampuan kamu yang sebenarnya. Yang keempat, beberapa orang memiliki akses ke guru dan mentor yang lebih baik. Yang ini adalah hibrid antara tindakan kamu sendiri dan keberuntungan. Ambil contoh konten kami. Suatu hari kamu kebetulan menemukan salah satu video kami dan mudah-mudahan ada yang klik untuk kamu. Dan kamu telah bersama kami sejak itu. Hal yang sama berlaku untuk semua sumber inspirasi kamu yang lain. Guru dan mentor biasanya membatasi jumlah orang yang dapat mereka fokuskan. Perhatian pada jumlah terbatas yang meninggalkan jendela peluang berada di kelompok yang dipilih, keahlian, lokasi, dan seperti yang kami katakan sebelumnya, keberuntungan. Inilah salah satu alasan mengapa kami membangun Reach8 sebagai platform untuk berbagi dalam skala besar jenis wawasan yang sama yang akan kamu peroleh dari seorang mentor. Aspek lain yang tidak adil dari kehidupan adalah hambatan masuk ke pengetahuan berkualitas tinggi. Orang-orang menghabiskan 150 hingga 200 juta rupiah untuk seminar akhir pekan dengan Tony Robbins atau Jerry V, di mana pada dasarnya mereka memberitahu kamu untuk berhenti malas dan menemukan hal yang kamu kuasai. Menurut pendapat kami, pengetahuan dasar harus gratis dan pengetahuan khusus harus terjangkau. Yang kelima, beberapa pintu dibuka hanya untuk orang yang sudah di lorong. Jika kamu belum berada di lorong, kamu mungkin tidak akan bisa masuk. Meskipun terkadang kamu mungkin lebih memenuhi syarat untuk mendapatkan peluang. Jika kamu tidak memposisikan diri dengan benar, kamu tidak akan memanfaatkan peluang yang menghampiri kamu. Atau dengan kata lain, kamu tidak bisa mencetak tujuan sebagai spektator. Kamu harus berada di lapangan. Bagian yang tidak adil dari semuanya adalah terkadang kamu tidak tahu di lorong mana kamu harus menunggu. Kesimpulan dari situasi ini adalah kamu perlu menyadari peluang yang ada dan bagaimana kamu harus mempersiapkan diri jika kamu ingin mengaksesnya. Yang keenam, kamu mendapatkan hadiah berdasarkan hasil, bukan upaya atau niat. Kami memiliki kecenderungan untuk menilai orang lain dengan tindakan mereka dan diri kita sendiri berdasarkan niat kita. Realitas tidak bekerja seperti itu. Berikut adalah kebenaran brutal yang mungkin perlu kamu dengar. Hanya karena kamu bekerja lebih banyak pada sesuatu daripada orang lain, bukan berarti hasil kamu superior. Hasil adalah nama permainan dan masyarakat akan selalu menghargai solusi versus upaya. Di dunia nyata tidak ada partisipasi penghargaan dalam kelompok ini. Kamu menyelesaikan pekerjaan dan mendapatkan bayaran atau kamu pergi dengan upaya di bawah rata-rata. Yang ketujuh, orang-orang buruk kadang lolos dengan melakukan hal-hal buruk. Hidup bukanlah dongeng di mana kebaikan mengalahkan kejahatan. Kami berharap seperti itu, tapi ternyata tidak. Kadang-kadang orang jahat lolos dari kejahatan mereka atau setidaknya mereka tidak dihukum sesuai dengan kejahatan mereka. Tidak ada yang memiliki formula ajaib untuk membersihkan dunia dari kejahatan. Tetapi hal terbaik yang dapat dilakukan seseorang adalah menjauhkan diri dari dunia itu sejauh mungkin. Jangan mengambil bagian atau terlibat dengan kejahatan, karena jika kamu melakukannya, kamu sendiri akan menjadi jahat. Jadilah cahaya terang yang bersinar bagi mereka yang tampaknya membutuhkan cahaya penuntun kamu, dan dengan melakukannya akan ada sedikit kegelapan dari sebelumnya. Yang kedelapan, 2/3 dari kehidupan dewasa kamu baik bekerja atau tidur. Apakah kamu merasa tahun ini telah berlalu? Itu terbang dalam sekejap mata. Inilah bongkahan emas yang biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk disadari orang. Waktu berlalu cepat atau lambat berdasarkan jumlah input yang kamu alami. Ketika kamu masih kecil, bermain di luar dengan teman kamu hari yang panjang. Kamu tidak memiliki masukan sebanyak yang kamu miliki
miliki saat ini. Sebagai orang dewasa, kamu menyulap pekerjaan, tagihan, kebutuhan kamu sendiri, kebutuhan keluarga kamu, tujuan kamu, kewajiban kamu, dan masih banyak lagi. Kami terlalu terstimulasi. Rata-rata orang akan tidur selama 8 jam per malam dan menghabiskan 8 jam lagi di tempat kerja, melakukan tugas berulang yang membosankan. Itu membuat kamu hanya memiliki 8 jam lagi untuk menjadi individu, dan bahkan kamu harus memotong waktu yang kamu habiskan untuk makan, buang air besar, atau dalam perjalanan. Bagian yang tidak adil adalah bahwa masyarakat ini telah dibangun tidak sesuai dengan gagasan menemukan jati diri, mengejar passion, dan hidup pada saat ini. Karena selalu ada sesuatu yang masih harus kamu lakukan yang menyebabkan stres. Dalam beberapa hari ke depan, kami akan mempublikasikan video tentang 10 cara mengurangi stres. Jadi jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan. Yang ke-9, hidup adalah persaingan. Terlepas dari apa yang dikatakan semua orang ketika kamu tumbuh dewasa, hidup sebenarnya adalah kompetisi. Kamu bersaing untuk segalanya. Kamu bersaing untuk mendapatkan pasangan hidup, kamu bersaing untuk mendapatkan peluang kerja, kamu bersaing untuk mendapatkan klien. Setiap orang bersaing dengan beberapa pemain lain pada waktu tertentu. Ada 3 hal terpisah yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, pemenang mengambil semua hadiah. Ini terjadi ketika lebih banyak orang bersaing untuk mendapatkan hadiah yang sama dan hanya satu yang bisa menjadi pemenang. Ini disebut game zero sum. Jika hanya ada satu posisi terbuka untuk manajer dan kamu mendapatkan promosi, orang yang lain gagal mendapatkannya. Jika kamu mengambil potongan pizza terakhir yang tersedia, orang lain tidak mendapatkan pizza lagi. Banyak situasi dalam hidup adalah permainan zero sum, dan ini definisi literal dari persaingan, tetapi tidak selalu. Yang kedua, menciptakan nilai. Ini adalah saat kamu dapat mengambil kenyataan saat ini dan melalui kreativitas kamu meningkatkan nilainya. Lemon adalah contoh klasik. Harga satu buah lemon adalah beberapa sen. Ambil lemon itu, peras, tambahkan air dan gula, dan voila. Melalui karya kreatif kamu sekarang dapat menjual limun seharga $2. Dalam situasi ini, kamu bersaing dengan materi iklan lain seperti diri kamu sendiri tentang siapa yang mampu menciptakan nilai paling banyak. Yang ketiga, skor tinggi pribadi. Di sini kamu bersaing dengan diri kamu sendiri. Ini adalah jenis penaklukan favorit kami karena apapun yang terjadi, kamu selalu menang. Seorang individu bersaing setiap hari pada ketiganya secara sadar atau tidak sadar sama sekali. Salah satu video paling berharga yang pernah kami buat disebut video menjadi master self-motivation. Klik di pojok kanan atas untuk melihatnya dan akan memberi kamu wawasan berharga tentang cara menavigasi kehidupan. Yang ke-10, hadiah dalam hidup datang berdasarkan jumlah orang yang terkena dampak, tidak karena upaya atau kualitas. Kamu mungkin telah menulis buku terbaik yang pernah ditulis. Kamu mungkin telah menciptakan lagu atau lukisan terbaik. Jika orang tidak mengonsumsi apa yang kamu buat, kamu tidak mendapatkan hadiah. Ketika kebanyakan orang memikirkan kesuksesan besar, mereka percaya itu adalah jenis situasi untung-untungan. Sukses adalah hasil konsistensi. Kamu mendapatkan 10 pelanggan yang puas. Mereka membawa 5 lagi, lalu 30, lalu 50, lalu 150, dan seterusnya. Keyakinan yang keliru ini telah dibentuk oleh gagasan viral, terutama seputar media sosial. Bahkan jika kamu menjadi viral, ini tidak berarti apa-apa kecuali kamu dapat memanfaatkan perhatian baru itu. Idealnya, kamu ingin membangun basis yang kokoh dan kemudian menggunakan momen viral hanya untuk melompat ke level berikutnya. Sekian untuk video hari ini Richaders, semoga bermanfaat buat kamu ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel kami, karena itu sangat membantu kami. Sampai jumpa di video selanjutnya Richaders.